Malam guys, episode 2 ya. Di cerita malam gua. Kalian mau yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya. Malam ini gua mau cerita tentang masalah nge-gym. Kenapa gua nge-gym, berapa lama gua nge-gym, dan hal-hal unik yang sering terjadi di gym. Jangan kemana-mana. Pokoknya terus ikutin cerita gua ya. Kita belum makan singkong ya. Sebenarnya masih lanjutan sih sama video sebelumnya. Ya, tumpah. Basah dong. Tumpah bajunya. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Jadi gini guys. Dari awal gue merantau ke Jakarta itu sekitar tahun 2005, gue itu udah ada kayak interesting ke dunia gym gitu sih, kayaknya keren aja gitu. Dan dulu waktu SMA ya, terobsesi banget sih gitu. Sometimes kayak ketika itu imajinasinya tuh ngebayanginnya itu kan bodybuilder, kayak gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu itu kayak abis itu terobsesi untuk buat bikin badan bagus kayak gitu. Nah, 2005 bulan Februari itu gue ngerantau ke Jakarta ya. Terus gue di daerah Cikarang. Kebetulan gak jauh dari situ itu ada tempat nge-gym guys. Tapi nggak lama sih, sekitar hampir setahun lah. Baru karena gajinya dulu kecil banget ya. Terus bayar nge-gym aja 50.000. 50.000, gaji gue cuma 450. Kalau buat 50.000 buat bayar nge-gym kan udah banyak tuh. Mungkin kalau sekarang 200 kali ya. Ya udah, terus ambil itu, gue daftar nih, nggak ngomong sama bos gue. Gue pergi ke tempat nge-gym karena tengok ngeliatin orang gitu. Pikiran gue udah negatif tuh. Pasti yang tempat nge-gym itu suka cowok semua gitu. Gue mikirnya kayak gitu dulu. Nah, tengok isinya cowok semua kayak gitu. Dan itu waktu itu hari Sabtu sore. Berapa situ sepi sih, nggak terlalu ramai. Jauh ya, gue coba nge-gym sekitar 2 kali atau 3 kali gitu. Nggak tahu tuh, badannya sakit semuanya. Hanya gue sakit. Terus gue pulang. Pas hari kerja gue ngomong badannya nyeri semua, kenapa? Dia tanya bos gue. Itu gara-gara gue nge-gym. Bos gue langsung melotot. Itu waktu itu gue bicara sama bos cewek. Dia langsung melotot. Rian, ngapain lu tempat-tempat kayak gitu? Itu tempatnya orang nggak bener, kata dia. Di situ banyak gigolo yang kayak gitu-gitu. Gak usah lu ke situ lagi. Jangan pernah nyentuh-nyentuh tempat kayak gitu lagi. Gue dimarahin guys. Marahin. Terus bos yang laki kan ngomong, udah nggak usah ke situ-situ lagi. Gue cuma diem aja. Ya udah. Itu bayar 50.000 cuma nge-gym 2 kali kalau nggak salah. Habis itu ya nggak nge-gym lagi gitu. Waktu itu badan gue masih kurus, belum gemuk, masih kurus. Karena baru lulus SMA kan. Terus setelah itu ya udah nggak pernah lagi ke kayak gitu, kalau kepikiran lah. Karena waktu itu jobless juga habis itu gitu. Kalau ngerantau ke Jakarta, nah di Jakarta nggak kepikiran lah, belum kepikiran. 2007, 2008 belum kepikiran. Ketambahan waktu itu punya pasangan gitu. Jadi udah kayak asik lah sama pasangan juga, takut kali ya kalau badan gue bagus terus banyak yang godain gitu. Enggak, terus habis itu gue kayak keasikan kerja, keasikan pacaran. Jomblo. Kalian jomblo ya? Jo, gue mah elak-elak gitu. Sekarang juga masih. Tapi gak pernah jomblo, selalu punya pacar. Ntar minum dulu.
Terus gue mulai kenal dunia gym lagi itu waktu gue putus dari om. Keceplosan. Dari pacar gue itu. Selisihnya lumayan jauh soalnya umurnya gitu. Waktu itu gue masih 21, udah 2, dia udah umur 37, 38-an. Ya udah, gue jalan. Pas gue putus sama dia gitu, gue mulai kenal celebrity fitness, gold gym. Tapi awalnya nggak ke situ dulu sih. Awalnya ke tempat nge-gym biasa dulu. Sama karena nggak pernah olahraga gitu ya. Begitu daftar, mulai sakit semua. Udah habis itu off. Selalu kayak gitu. Karena apa ya, niatnya ada, tapi ilmunya nggak ada gitu. Sampai pada tahun 2013 gue baru nemuin tuh. 2012 udah. 2012 itu gue udah di self fit. Ya itu udah di self fit, gue udah mulai paham dikit-dikit dan udah mulai sering nge-gym walaupun masih awal-awal gitu. Gitu. Terus habis itu 2014 kalau nggak salah gue itu pindah ke BSD. Nah di BSD cukup lumayan rajin nge-gym. Gue di Gold Gym The Breeze ya. Di The Breeze sana, gue sempet nge-gym dari situ. Kayak gitu. Nah terus seperti itu sempat off, badan gue jadi gemuk lagi, gede lagi. Terus karena waktu itu pun sama punya pacar juga. Terus apa ya? Ya udah nggak, kalau udah punya pacar itu kayak apa ya, olahraga itu bagian dari keseharian. Tapi kalau udah punya pacar kayak ke nomor sekian gitu. Ya udah, gendrot tuh, gendut banget. Ada fotonya. Terus habis itu tahun 2000, berikutnya tahun 2017 akhir gue pindah lagi tuh ke Jakarta dari Tangerang. Nah, dari Tangerang gue pindah ke Jakarta, masuk lagi ke self-fit lagi gitu. Nah, di situ baru gue intens, maksudnya gue kayak tiap hari komitmen gitu-gitu. Ya udah sampai dengan sekarang gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gue nge-gym? Satu, gue pengen punya badan bagus. Yang kedua, pengen digodain banyak orang. Jadi dapat atensi sendiri gitu sih ya. Ganjen kali ya, gemes, genit, terserah lah kalian nikmatnya apa. Tapi gue ininya seperti itu sih. Maksudnya kayak motivasi gue nge-gym dulu itu norak banget ya. Ya pengen godain orang atau pengen digodain gitu. Intinya pengen banyak yang seneng sih kayak gitu. Tapi bener nggak sih kayak gitu gitu? Kalau masalah niat bebas ya. Artinya apapun itu bisa jadi motivasi gitu. Tapi menurut gue sih itu kurang pas ya, motivasi seperti itu. Nanti gue ceritain di bagian lain. Nah terus ya udah gue dari situ mulai konsisten ini itu sampai dengan sekarang. Gitu. Nah bagian duanya adalah apa sih yang hal-hal unik apa yang sering terjadi gitu ya, di tempat nge-gym? Biasa digodain laki itu yang paling sering gitu ya. Tapi gue pura-pura nggak peka aja sih. Maksudnya kalau kayak ada orang lirik atau ada orang ngeliatin gitu kayak, ya udahlah, cuma ngelirik doang kayak gitu. Atau kalau ada sauna ada di setim gitu ya, kayak orang ada pengen kenalan atau pengen apa, gue nggak mau gitu kalau tempat-tempat kayak gitu. Jadi gue lebih cenderung menghindarin sih gitu. Ya kalian tau lah kalau nanti gue ceritain lah di bagian lain sauna gym itu kayak apa gitu. Terus apa apa ya, tapi balik lagi sih ya, seneng aja gitu. Maksudnya ketika kita, ya pasti yang lebih bagus yang ini atas kita juga banyak, tapi kan kita nggak perlu melihat ke sana gitu ya, kita ngeliat diri kita aja gitu. After before gitu, like before-nya itu kayak apa, setelah sekarang itu seperti apa gitu. Tinggal dari situ aja kita kelihatan progres kita gitu ya. Ya kita membuat apa ya, the best version tentang diri kita sih. Jadi nggak perlu aneh-aneh lah gitu. Nggak perlu ngebandingin dengan orang lain gitu. Gitu. So ya menurut gue lebih banyak benefit sih daripada kekurangannya ketika kita olahraga gitu. Ngabisin duit banyak pasti, waktu apalagi, tapi kita
kita hidup kan ngikutin passion ya, hobi. Lo kan nyaman ya, karena memang gue hobi di situ mau bagaimana gitu. Ya udah gue jalanin. Tuh. Udah itu aja ya, gue mau tidur ngantuk.